Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat belajar bersama. Anak-anak, sebelum belajar marilah terlebih dahulu berdoa agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam melakukan aktivitas kegiatan. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembelajaran ke-1, kalian sudah belajar tentang bilangan bulat. Hari ini pembelajaran yang kedua, kita masih akan melanjutkan tentang materi bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Jadi kalau di garis bilangan, kalau penjumlahan itu menghadap ke arah yang tetap. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal penjumlahan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, kita coba bahas bersama. Penyelesaian. Langkah 1, Udin berada di titik 0. Langkah kedua, Udin melangkahkan ke depan. Melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Berarti positif ke kanan ya. Melangkah ke depan. Langkah yang ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Berarti positif lagi, karena melangkahnya ke depan 4, kemudian 5. Udin saat ini berada di atas titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 tambah 5 sama dengan 9. Contoh soal yang kedua. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari angka 0. Maju ya, 9 langkah dari angka 0 atau ke kanan. Langkah 2, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan negatif 6 atau negatif 6, bilangan strip 6 atau minus 6 dibaca negatif 6, artinya mundur 6 langkah ke belakang dari angka 9. Nah, tadi yang pertama maju 9 langkah dari 0 ke 9, itu berarti positif 9. Sekarang mundur 6 langkah karena ditambah negatif 6. Jadi hasil dari 9 tambah negatif 6 adalah 3. Jadi Udin sekarang berada di posisi angka 3. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, kita berlatih mengerjakan soal. Ubahlah garis bilangan berikut menjadi kalimat matematika. Bapak contohkan yang huruf A, nanti kalian kerjakan di rumah yang huruf B. Kita amati yang huruf A. Amati garis bilangan yang paling bawah dulu. Ini dari angka 0 ke kiri 5 langkah sampai ke angka negatif 5. Berarti negatif 5. Kemudian dari negatif 5, garis bilangan di atasnya itu menuju ke kiri lagi atau mundur sampai ke angka negatif 11. Berarti dari angka 5 ke angka negatif 11 berarti ke kiri
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, garis bilangan yang paling atas, yang strip itu menunjukkan dari angka 0 sampai ke angka negatif 11. Lah, yang A ini kalau dituliskan dengan kalimat matematika berarti negatif 5 dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 6, atau negatif 5 negatif 6, atau bisa ditulis negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Itu anak-anak jawaban yang A. Coba yang B kalian kerjakan di rumah, bisa berdiskusi bersama ayah atau ibu atau kakak atau mungkin saudara. Ini yang B, dari angka 0 ke kanan sejauh 7. Kemudian dari angka 7 bergerak mundur atau ke kiri sejauh 9 langkah sampai ke angka negatif 2. Dan yang paling atas ini menunjukkan angka dari 0 ke negatif 2. Selanjutnya anak-anak, sifat-sifat pada penjumlahan. Bilangan bulat, sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada 2. Jadi sifat penjumlahan pada bilangan bulat ada 2, yaitu komutatif dan asosiatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Contoh, 14 tambah 12 sama dengan 12 tambah 14 ditukar. Contoh yang selanjutnya, 10 tambah negatif 2 sama dengan negatif 2 tambah 10. Hanya ditukar tempatnya saja. Yang kedua, sifat asosiatif. Dalam penjumlahan adalah sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Contoh, 3 tambah kurung buka 4 tambah 5 kurung tutup sama dengan kurung buka 3 tambah 4 kurung tutup tambah 5. Contoh yang kedua, 12 tambah kurung buka 9 tambah kurung buka negatif 4 kurung tutup sama dengan kurung buka 12 tambah 9 kurung tutup ditambah kurung buka negatif 4 kurung tutup. Atau bisa dibaca lagi, 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 3 tambah 4 yang dikurungi kemudian ditambah 5. Menjumlahkan bilangan bulat negatif sama seperti mengurangkan bilangan bulat positif. Ini lebih mudah dilakukan dengan garis bilangan yang dijelaskan pembelajaran tadi sebelumnya. Tetapi kamu bisa memikirkannya dalam bentuk kata-kata juga. Bilangan negatif bukanlah bilangan biasa. Bilangan ini kurang dari 0 dan dapat melambangkan jumlah yang diambil. Jika kamu menambahkan pengambilan ini ke bilangan biasa, hasilnya menjadi lebih kecil. Atau bisa dikatakan kalau dalam jumlahan, bilangan negatif itu bisa dikatakan kita punya hutang. Kalau bilangan positif, kita bisa mengibaratkan kita punya uang. Kalau bilangan negatif, kita punya hutang. Itu kalau dijumlahkan jadi nanti akan mudah. Contoh, 10 tambah negatif 3 sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Contoh lagi, negatif 12 tambah 18 sama dengan 18 ditambah negatif 12. Nah, ini positifnya lebih besar. Positifnya 18, negatifnya 12. Kalau positifnya lebih besar, tinggal dikurangi saja. 18 dikurangi 12, maka hasilnya 6. Untuk lebih memahami lagi, silakan kalian kerjakan soal ini.
Tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang A, negatif 12 tambah 7. Lah yang A ini yang lebih besar negatifnya, maka nanti hasilnya negatif. Tinggal 12 dikurangi 7 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 dikurangi 7 kan 5. Nanti hasilnya negatif 5 karena lebih besar angka negatifnya. Yang B contohnya 10 ditambah negatif 14. Nah, angka 10 positif, negatif 14 negatif. Lebih besar angka negatifnya, maka nanti hasilnya negatif. Tinggal 14 dikurangi 10 hasilnya 4. Berarti yang B ini nanti hasilnya negatif 4. Silakan yang C, D, dan E kalian coba kerjakan di rumah ya. Kemudian yang nomor 2. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Berarti dari negatif 5 naik sampai ke positif 3. Kalian hitung negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ya, seperti itu caranya. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Amati video ini, simak video ini dengan baik. Kalau melihat satu kali belum paham, bisa diputar lagi videonya agar lebih paham. Ya. Mohon tolong minta bantuan ayah atau ibu untuk membimbing kalian dalam belajar. Jangan lupa kalau minta tolong, kalau minta bantuan ucapkan tolong. Kalau sudah diberi bantuan ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.